warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsida Halandis dari kelas B4 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang pasar. Pasar lahir dari keinginan beberapa orang untuk memperoleh bahan kebutuhan. Pada mulanya, transaksi di pasar dilakukan dengan tukar-menukar barang yang dimiliki dengan barang yang dikehendaki. Misalnya, antara petani, peternak, dan nelayan terjadi pertukaran hasil produksi mereka masing-masing. Tadinya, pertukaran terjadi di sembarang tempat. Lama-kelamaan terbentuklah kesepakatan untuk menentukan suatu lokasi menjadi semacam pusat barter. Perkembangan berikutnya, transaksi dilakukan dengan mata uang dengan nilai tertentu sehingga masyarakat yang tidak memiliki barang pun bisa membeli kebutuhannya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pasar tradisional di Indonesia berjumlah 14.182 unit. Pada tahun 2019, 8 provinsi dengan persebaran pasar tradisional terbanyak terdapat di Jawa Timur sebanyak 2.249 unit, Jawa Tengah 1.910 unit, dan Sumatera Utara 858 unit. Kemudian diikuti oleh Jawa Barat sebanyak 817 unit, Sulawesi Selatan 768 unit, Riau 690 unit, dan Lampung sebanyak 639 unit. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Adapun kelebihan dari pasar tradisional antara lain, pertama, banyak pembeli datang untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti daging, sayur-sayuran, ikan, dan lain sebagainya. Kedua, untuk kualitas barang tidak kalah dengan pasar modern. Ketiga, harganya lebih murah jika dibandingkan dengan pasar modern. 4. Memungkinkan pembeli untuk dapat menawar harga barang sehingga mencapai kesepakatan dengan pedagang. Kekurangan pasar tradisional antara lain, pertama, tempat yang kurang teratur dan kurang bersih. Kedua, adanya bau yang tak sedap. Ketiga, pembagian wilayah kategori barang dagangan yang kurang jelas. Dan keempat, banyak toko yang menaruh barang dagangan sampai keluar toko sehingga membuat gang yang menjadi lalu lalang para pembeli menjadi lebih sempit dan lain sebagainya. Pasar memiliki peran antara lain adalah memberikan banyak peranan bagi pelaku-pelaku ekonomi. Bagi produsen, pasar memudahkan untuk memperoleh bahan-bahan keperluan proses produksi. Selain itu, pasar juga membantu produsen dalam proses penjualan barang dan jasa hasil produksi. Bagi konsumen, pasar mempermudah dalam memperoleh barang-barang yang dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari. Bagi pemerintah,
pasar membantu pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Fungsi pasar ada 3, yaitu sebagai fungsi distribusi, fungsi promosi, dan fungsi pembentuk harga. Dalam fungsi distribusi, pasar dapat memberikan sumbangan untuk memperlancar pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen. Melalui pasar, produsen dapat berhubungan dengan konsumen dalam menyalurkan barang-barangnya, baik langsung maupun tidak langsung. Dan dalam fungsi pembentuk harga, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar, yaitu adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Setelah kegiatan jual beli di pasar selesai, tentu saja ada material sisa yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi yang telah terjadi, misalnya sampah. Sampah pada umumnya dianggap sebagai benda yang tidak berguna, kompleks seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi. Pada prinsipnya, jumlah sampah akan meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi, serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume sampah memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan, baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, sungai, dan lautan. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit, serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebar luasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus dipenuhi yaitu tidak mencemari udara, air, dan tanah, dan tidak menimbulkan bau atau tidak mengganggu nilai estetis, serta tidak menimbulkan kebakaran dan yang lainnya.